kehidupan Habibuna Munzir merupakan contoh yang sangat agung dan sangat inspiratif untuk kita sebagai murid-muridnya dan sebagai pecintanya. Dan keberadaan beliau di dunia ini merupakan bukti dari mukjizat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mengikuti jalan hidup Rasulullah, bahwa orang-orang yang memperjuangkan agamanya Rasulullah, bahwa orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setulus-tulusnya dan dibuktikan dalam cintanya itu dengan pengorbanan, dengan akhlak, dengan adab, dengan mujahadah, dengan perjuangan, dengan istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Walaupun singkat waktu hidupnya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Dan sepeninggalan beliau, walaupun sudah sekian lama kita ditinggalkan 5 tahun, para pecinta beliau semakin besar, semakin banyak, semakin terus mengalir. Haul yang diadakan tiap tahun bertambah, jumlahnya orang yang hadir, banyak orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala barakah menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau asaskan, dengan mendengarkan ceramah beliau yang ada di rekaman-rekaman di video dan lain sebagainya, atau dengan mimpi-mimpi yang dia dapatkan dengan tanpa sengaja Allah Subhanahu wa taala kirimkan sebagai asbab Habib Munzir membuka hati manusia sehingga datangnya kita di tempat ini dari tempat yang berjauhan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Terus kita cinta kepadanya, itu semuanya karena magnet dari hati beliau, magnet dari amaliyah beliau, magnet dari ruh beliau, yang tadinya ketika beliau hidup betul-betul beliau menjadi pantulan dari cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah kepada Allah dan Rasulnya dengan keadaan rela atau dalam keadaan dia terpaksa. Janji daripada Nabi besar Muhammad SAW bahwa di akhir zaman itu Islam akan jaya. Maka untuk itu tiap hari Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari hamba-hambanya, dan diberi kesempatan siapa saja yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada intikhabat samawi, ada pemilihan langit dari orang-orang yang dicintai Allah karena mengikuti akhlaknya Rasulullah, karena mewarisi perjuangan Rasulullah dan mewarisi ilmunya Rasulullah dan didakwahkan ilmu tersebut. Maka tiap malam Allah Subhanahu wa taala memilih siapa di antara kita yang akan diangkat untuk menjadi kekasihnya seperti Habib Munzir Al-Musawa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita secara lebar-lebar. Siapapun juga tanpa terkecuali, yang penting hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan berhak untuk dijadikan sebagai pantulan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita melihat kehidupan Habib Munzir sejak beliau yang saya kenal belajar di Tarim, maka pantulan cahaya Rasulullah tampak pada lisannya yang selalu berzikir. Pantulan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak pada hatinya yang tidak cinta pada dunia. Tampak di dalam cahaya pantulan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tampak dalam dirinya rasa cinta yang dalam dengan sang guru, adab dan akhlaknya yang sangat luar biasa,
peduli dengan kawan-kawannya, sangat membantu kepada orang-orang yang kesusahan sejak beliau sekolah berada di sana. Bagaimana begitulah yang saya lihat adalah Habib Mundhir Al-Musawa, sehingga kesungguhan yang begitu rupa, mujahadah yang begitu rupa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih beliau. Barakah daripada ketaatannya kepada guru, Allah pilih beliau untuk menjadi pantulan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula antum semuanya, wahai para pecinta Habib Mundhir Al-Musawa, antum semua juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Jika antum semuanya mencintai Habib Mundhir, kemudian mengikuti perjuangan beliau, mewarisi ilmunya, mewarisi adabnya, mewarisi akhlaknya, mewarisi istiqamahnya, mewarisi mujahadah dan perjuangannya, mewarisi banyaknya berzikir kepada Allah, mewarisi tekunnya beliau membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mewarisi beliau memiliki sifat sayang dan cinta kepada umat Islam, mewarisi beliau peduli kepada umat Islam, mewarisi beliau yang hidupnya selalu digunakan untuk berkhidmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka antum pun juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pantulan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja antum berada, sehingga antum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Tidak hanya khusus Al-Habib Mundhir, tidak pula hanya khusus orang-orang yang menjadi keturunan Rasulullah, tidak pula menjadi orang-orang khusus, orang-orang yang menjadi keturunan ulama, tidak khusus untuk itu semuanya, tidak pula khusus untuk laki-laki, bahkan untuk perempuan juga. Banyak orang-orang yang tadinya mereka adalah yang terusir dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah, para pemabuk, para pezina, para orang-orang yang pendosa, tapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan kemudian menebus rasa taubatnya tadi dengan berkhidmat kepada Rasulullah, membela Rasulullah dari hatinya, berjuang ikhlas, tunduk dan patuh, menjalankan Islam dengan baik, meninggalkan maksiat dan melaksanakan taat. Maka para pemabuk tersebut, para pezina tersebut, para pendosa tersebut dientas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita yang seperti itu. Sebagaimana Sayyidina Malik bin Dinar, beliau adalah pemabuk berat, tetapi beliau bertobat, akhirnya duduk simpuh di depan guru, dan dia gunakan dengan sebaik-baiknya sisa umurnya untuk berkhidmat kepada Rasulullah, sehingga Sayyidina Malik bin Dinar menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Begal Lukojoyo, antum pernah kenal satu begal perampok besar di zaman Majapahit, namanya Lukojoyo. Akhirnya dia taubat di tangannya Sunan Bonang, tunduk dan patuh dengan Sunan Bonang, belajar di hadapan Sunan Bonang, berzikir, berkhidmat. Akhirnya beliau membela Rasulullah SAW, berdakwah, naik gunung, turun gunung, menyusuri pantai dan lautan, masuk kampung, keluar kampung. Akhirnya begal Lokojoyo ini menjadi wali Allah yang bergerak dengan Sunan Kalijaga, seorang wali Allah yang penuh dengan karamah, yang kita tahu bagaimana perjuangannya beliau. Akhirnya putra beliau pun yang mewarisi ilmunya, yang mewarisi adab dan akhlaknya, dan mewarisi perjuangan ayahnya, maka begal Lokojoyo ini telah diangkat menjadi wali Allah, dan putranya pun diangkat menjadi wali Allah, yaitu Raden Mas Said dengan gelar Sunan Muria, putra daripada Sunan Kalijaga. Demikian para jamaah yang mulia, dilahirkanlah dari Sunan Muria, terlahirkan pula dari Sunan Kalijaga para wali-wali Allah. Siapa saja yang mengikuti akhlak dan adabnya, walaupun tadinya begal, walaupun tadinya pemabuk berat, walaupun tadinya perampok, tapi karena sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya setinggi-tingginya dan menjadi cahaya, pantulan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan
kita semuanya insya-Allah berkat cinta kita kepada Habib Mundhir Musawa, kita buktikan cinta kita dengan mengikuti akhlaknya, kita buktikan cinta kita dengan belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut dalam kehidupan. Tinggalkan maksiat, jalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi lisan kita dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, kemudian peduli kepada sesama muslimin, selalu berkhidmat untuk membela Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW di mana saja kita berada. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan angkat antum semuanya menjadi kekasihnya, sehingga nanti kita mati insyaallah dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.